Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Rektor Universitas Brawijaya beserta seluruh sivitas akademika Universitas Brawijaya, seluruh peserta seminar nasional. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya pada kita sekalian, sehingga kita semua dapat hadir pada acara peresmian pembukaan seminar daring dengan tema Peran Santri di Era Digital Menghadapi Radikalisme dan Perubahan Global, dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Nofil Hanani, Rektor Universitas Brawijaya, dan juga seluruh sivitas akademika Universitas Brawijaya yang telah mengundang saya untuk memberikan sambutan kunci dalam acara ini. Hadirin yang saya hormati, saya ingin mengawali dengan mengucapkan selamat Hari Santri Nasional kepada seluruh santri dimanapun saudara berada. Hari Santri Nasional tahun 2020 diperingati dengan mengusung tema Santri Sehat, Indonesia Kuat. Kita berdoa bersama-sama dan terus melakukan ikhtiar agar pandemi COVID-19 juga segera berakhir. Sesuai tema di atas, saya mengajak seluruh pihak, para santri, pengasuh pondok pesantren, untuk menjadi pelopor dan contoh bagi masyarakat lainnya di dalam berdisiplin, menegakkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan, menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Itu sangat penting agar penyebaran COVID-19 dapat kita kendalikan. Hari Santri yang kita peringati setiap tanggal 22 Oktober ditetapkan sejak tahun 2015 sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap peran pesantren dan para santrinya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Karena semangat tersebut, maka kita perlu memaknai Hari Santri ini sebagai bentuk komitmen pesantren dan para santri serta seluruh umat Islam terhadap komitmen kebangsaan atau komitmen berbangsa dan bernegara, serta mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Santri tidak terlepas dari pondok pesantren. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren menyebutkan bahwa pesantren memiliki posisi strategis, yakni sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan sekaligus juga lembaga pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren harus melaksanakan tugas pokok pesantren, yaitu menyiapkan ahli-ahli agama, atau dengan istilah yang sering saya gunakan, i'dadul mutafaqihina fid din, menyiapkan orang-orang yang faham agama, yang mampu merespon berbagai tantangan sesuai dengan situasi yang dihadapi, sebagaimana ungkapan yang berbunyi likulli zamanin rijal, tiap masa ada tokohnya. Para santrilah yang akan melanjutkan tugas para ulama yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dahulu pesantren merupakan pusat gerakan dakwah. Karena para ulama sebagai warasatul anbiya adalah sebagai pelanjut perjuangan Nabi dalam rangka membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, atau ikhrajun nas minadh dhulumat ilan nur,
Dalam konteks dewasa ini, salah satu tantangan yang kita hadapi adalah masalah penguasaan teknologi digital dalam bentuk media sosial dan lain-lain sebagai alat dakwah masa kini dan masa depan. Sebab sistem dakwah melalui teknologi digital akan lebih efektif dan lebih memungkinkan masyarakat untuk menyimak dakwah itu kapan saja, anytime, di mana saja, anywhere, dan waktunya pun lebih fleksibel terutama untuk generasi milenial dan generasi Z. Sesuai dengan misi pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat atau sebagai markazul islah, maka pesantren harus melaksanakan program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat sekitarnya, dan pesantren harus mampu menjadi pusat pemberdayaan, salah satunya di bidang ekonomi, baik yang sifatnya sektor keuangan ataupun sektor real. Dalam sektor keuangan, pemerintah sudah menjalankan program pembentukan bank wakaf mikro dan pembentukan BMT, Baitul Mal wa Tamwil di pesantren-pesantren, serta menyediakan dana melalui lembaga pengelola dana bergulir atau LPDB yang berada di Kementerian Koperasi. Sedangkan dalam sektor real, pemerintah juga mendorong program One Pesantren, One Product atau OPOP. Begitu juga pemerintah telah membangun BLK-BLK di berbagai pesantren. Pesantren adalah lembaga yang didirikan masyarakat, lahir secara mandiri dan sudah terbentuk sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pesantren juga memiliki jaringan yang luas, dan saat ini terdapat lebih dari 28.000 pesantren, dengan jumlah santri juga lebih dari 18 juta. Jumlah yang sedemikian besar tentu dapat menjadi agen perubahan, baik melalui bidang pendidikan, dakwah sekaligus pemberdayaan masyarakat. Pesantren tersebar luas di Nusantara dan umumnya juga berada di pedesaan. Pesantren mandiri dibangun dengan swadaya masyarakat dan memberikan layanan terintegrasi sebagai lembaga pendidikan, layanan dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren pada umumnya dipimpin oleh kiai yang menjadi guru sekaligus teladan, panutan, dan sebagai pemimpin masyarakat serta tokoh masyarakat. Tapi pesantren juga tidak hanya mengajarkan ilmu agama semata, melainkan juga mengajarkan sains dan teknologi, ekonomi, dan kewirausahaan. Bahkan sejumlah pesantren sudah mampu mendirikan perguruan tinggi umum yang berkualitas. Dengan demikian, pesantren berpotensi besar dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan dan perubahan global. Tantangan global yang dihadapi umat Islam dewasa ini paling tidak, menurut penglihatan saya, meliputi 3 hal berikut ini. Pertama, persepsi bahwa Islam sebagai agama konflik dan kekerasan. Persepsi ini muncul dan berkembang karena berbagai konflik banyak terjadi di negara Muslim, khususnya di Timur Tengah. Sekitar 60% konflik di dunia melibatkan negara-negara Islam. Lebih jauh, Islam juga telah dipersepsikan sangat buruk di masyarakat Barat. Hasil survei Pew Research tahun 2017 misalnya menggambarkan bagaimana pandangan warga di Amerika Serikat terhadap Islam, yaitu lebih dari 41% warga Amerika Serikat melihat Islam mendorong terorisme dan kekerasan. Lebih dari 44% melihat Islam dan demokrasi tidak dapat berjalan beriringan. Hampir 50% melihat bahwa sebagian warga Muslim adalah anti-Amerika.
Di Eropa persepsi terhadap Islam juga tidak jauh berbeda. Dari hasil survei di 10 negara Eropa tercatat, lebih dari 50% warga Eropa memandang Islam secara negatif. Pendidikan Islam atau yang dikenal sebagai madrasah juga tidak luput dari sorotan. Madrasah sebagai pendidikan khas Islam dianggap sebagai tempat pembibitan ideologi ekstrim. Generalisasi terhadap peran negatif madrasah diperoleh hanya karena orang Barat melihat bahwa beberapa pelaku teroris merupakan alumni madrasah. Cara pandang yang selalu mengeneralisasi dan negatif ini harus kita lawan. Namun di saat yang sama umat Islam juga perlu introspeksi. Tantangan kedua yaitu meningkatnya tren Islamofobi di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, serangan atau pelecehan terhadap Muslim di Amerika Serikat misalnya, dari tahun ke tahun terus meningkat. Pelecehan terhadap orang Islam di Amerika Serikat pada 2016 meningkat 36% jika dibandingkan tahun 2001. Pengalaman yang sama juga terjadi di Eropa. Pada tahun 2017 rata-rata 1 dari 3 Muslim yang disurvei mengalami diskriminasi dan prasangka buruk atau prejudice. Terakhir baru saja terjadi sebuah peristiwa di Perancis yang mendiskreditkan agama Islam dan melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia karena memosisikan Islam sebagai agama teroris. Jika diteliti lebih dalam, diketahui bahwa sumber utama dari kebencian terhadap Islam itu adalah ketidaktahuan atau ketidakfahaman terhadap apa Islam itu. Seperti ungkapan yang berbunyi al-insanu aduwwu ma jahilu. Manusia itu memang cenderung memusuhi apa yang tidak diketahuinya. Dan ketiga, tantangan besar kita adalah kondisi sosial dan ekonomi umat Islam yang masih sangat memprihatinkan. Pada tahun 2018 hanya 31 negara dari 57 anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam, yang memiliki tingkat literasi di atas 90%. Negara-negara Muslim masih harus berjuang melawan kemiskinan. 350 juta orang di negara-negara OKI hidup di bawah $1,25 per hari. Tingkat rata-rata pengangguran di negara OKI juga 6% di tahun 2018 atau di atas rata-rata pengangguran dunia yang 5,1%. Data-data di atas saya angkat untuk menunjukkan betapa masih besarnya PR atau pekerjaan rumah kita semua untuk memajukan umat Islam. Berangkat dari tantangan yang kita hadapi bersama tadi, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, kita memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama menyerukan dan menjelaskan ajaran Islam yang sesungguhnya, yaitu ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang wasatiyah, dan tentu saja Islam yang ahlus sunnah wal jamaah. Dan dalam hal ini pesantren dan para santri harus mampu mengambil peran yang signifikan. Hadirin yang berbahagia, pesantren sebagai pusat pendidikan pada umumnya telah memberikan bekal kepada para santri tentang pemahaman keagamaan yang moderat, karena literasi yang diajarkan di dalam pesantren merupakan kitab-kitab klasik dan modern yang berpandangan wasatiyah atau moderat. Dengan demikian, pesantren juga menjadi pusat pengembangan faham keagamaan yang moderat dan juga harus mampu untuk menangkal dan melindungi masyarakat secara luas dari ancaman radikalisme, terutama untuk generasi muda. Saya berharap pesantren dan para santrinya dapat berperan lebih besar
untuk menjelaskan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin itu. Pesantren sebagai tempat belajar sekaligus tempat pembinaan karakter diharapkan dapat menyampaikan lebih banyak narasi tentang toleransi atau kerukunan, sikap cinta kepada sesama termasuk nasionalisme, patriotisme, dan juga bela negara. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan, para pendiri bangsa telah bersepakat menjadikan NKRI sebagai bentuk negara dengan Pancasila sebagai dasarnya. Kesepakatan para pendiri bangsa itu bagi umat Islam dianggap sebagai merupakan bentuk kesepakatan nasional, al-mitsaqul watani, yang harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, para santri memiliki kewajiban juga untuk menjaga kesepakatan para pendiri bangsa tersebut. Para santri harus siap mengawal keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, karena NKRI bagi kaum santri adalah harga mati. Hadirin yang berbahagia, menutup sambutan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada rektor dan seluruh sivitas akademika Universitas Brawijaya atas diselenggarakannya peringatan Hari Santri Nasional dan seminar daring ini. Peran perguruan tinggi sangat diharapkan bermitra dan membangun jaringan dengan pesantren di sekelilingnya untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren, khususnya di bidang sains dan teknologi. Saya mendoakan agar kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan dapat melewati pandemi COVID-19 ini, serta kembali mampu membangun Indonesia dengan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.